Teman-teman, kali ini ada Honda PCX yang kondisinya sudah 6 bulan pakai atau 6.000 km. Untuk kendalanya, off the roll tidak ada kendala, hanya ngegetar. Untuk transmisinya untuk stop and go itu ngegetar ya, jadi sangat tidak nyaman. Untuk shockbreaker tidak ada bengkok seperti yang diceritakan di banyak channel. Nah, kita coba seperti ini ya, jadi ngegetar sangat tidak enak sekali di saat kondisi stop and go di perkotaan. Namun kalau diajak touring maupun jarak jauh sangat enak, walaupun tenaganya agak kurang. Kita lihat kilometernya. Nah, kilometernya 6.000. Untuk konsumsi BBM-nya 44 kilo per liternya, cukup irit juga kan. Untuk makainya pertalite juga tidak apa-apa. Nah, kita bongkar. Pertanyaannya kenapa tidak saya bawa ke bengkel resmi Honda. Waktu itu pas servis kedua sudah saya bawa ke bengkel resmi Honda. Setelah dicek, transmisinya itu kotor di mangkok CVT-nya, sudah dibersihkan namun hanya bertahan selama 2 hari saja. Terus kemudian selama servis 1 dan kedua hanya ditambah air radiator saja. Lain-lain tidak ada part ganti, hanya ganti oli dan tambah air radiator. Jadi kalau teman-teman touring pakai PCX, harap dicek ya air radiatornya, karena itu berkurang kalau dipakai dalam jarak jauh. Kita buka dulu. Ini saya dibenerin di salah satu teman, walaupun bengkelnya rumahan tapi dia profesional, terus ngerjainnya rapi juga. Untuk air aging teman saya juga dikerjain di sini hanya 2.900.000-an, sudah bagus ya. Nanti saya kasih link yang mau restorasi air aging. Nah, kita buka. Kita buka seperti ini. Nah, kondisi untuk filter udaranya sudah sangat kotor ya teman-teman, walaupun pemakaian 6.000 km. Harusnya sih sudah diganti ya, jadi sangat kotor. Jadi tidak berpatokan dengan kilometer, berpatokan dengan cuaca maupun kondisi kita mengendara ya. Di saat berdebu, mungkin di daerah yang sangat banyak debu, maupun saat hujannya itu terlihat di dalam itu ada bercak-bercak tanah dari kotoran air di jalan. Ini sedang dibuka nih sama Mang Aris. Bisa kita lihat seperti ini. Filternya untuk penggantian menurut buku manual itu 15.000 ya penggantian filternya. Nanti rencana tidak akan diganti dulu, di servis di dealer aja akan diganti. Nah, ini kondisi mangkok CVT-nya yang udah saya bor. Itu kelihatan di situ ada beberapa lubang di bawah mangkoknya maupun di samping. Itu fungsinya untuk membuang sisa-sisa kotoran dari kampas maupun dari udara luar. Itu kondisinya. Untuk kampas CVT-nya masih bagus ya teman-teman, masih tebal, tidak ada masalah dengan kampasnya. Namun yang kendala getar itu dari kotoran. Nah, ini ada beberapa kotoran, walaupun kotoran halus itu bisa menyebabkan bergetar. Ini sudah dibor. Untuk teman-teman yang mau ngebor mangkok CVT-nya, harap dibawa ke tukang bubut ya, biayanya 50.000. Namun ngebornya harus hati-hati dan halus, kalau enggak mangkoknya bisa kemakan, sama kampasnya juga bisa cepat habis. Jadi harap hati-hati. Nanti rencana kita akan bersihin. Iya sih.
umpamanya dibanyakin lagi lubang, yang dikhawatirin kesananya jadi rusak. Yang depan juga dilubangin ya. Nah, ini sedang dibersihkan dulu dengan angin bertekanan untuk menghilangkan debu-debu maupun kotoran yang masih tersisa di dalam ruang transmisi. Kotorannya sangat banyak ya teman-teman, walaupun belum lama, hanya 2 minggu kemarin saya servis di dealer resmi. Karena di dealer resmi tidak dibuka seperti ini, seperti itu. Kotorannya sangat banyak yang membuat bergetar ya kotoran ini, karena tidak sempurna mencengkram si kampas dengan mangkok karena terhalang oleh debu. Jadi terjadilah bergetar seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dibersihkannya pakai alkohol ya. Jadi pakai alkohol yang 70%. Kenapa tidak pakai bensin? Sebenarnya bisa aja pakai bensin, namun bensin itu akan cepat kering. Kalau alkohol bisa rada bertahan. Terus bersih juga. Bersihkan semuanya. Jadi seperti ini aja ya teman-teman, misalnya punya Honda PCX terus ada kendala getar, solusinya seperti ini. Jadi diakalin mangkoknya, dibor, terus dibersihin, rajin-rajin aja bersihin kotoran-kotoran yang ada di dalam. Upayakan misalnya dari teman-teman sendiri servis di dealer, bilangin sama mekaniknya untuk supaya dibuka. Tapi kadang karena dealer itu kan sibuk, terus banyak pasien juga kan, banyak motor-motor juga. Jadi kenapa saya milih ke teman saya sendiri, karena akan lebih teliti. Ini dicoba sambil ditetesin alkohol.
Untuk filter udara sendiri tidak kami ganti ya teman-teman, karena saran dari teman saya nanti ganti di bengkel resmi saja. Jadi kondisinya seperti ini, nanti servis berikutnya akan saya ganti. Harganya nggak mahal juga, sekitar 70-80 ribu, karena tidak bisa dibersihin, ada kandungan olinya, jadi tidak bisa dibersihin, disemprot maupun dicuci apalagi. Airnya sudah beres ya teman-teman untuk servis Honda PCX nya, namun beberapa ini di bodi maupun di bagian lainnya terdapat baret-baret yang susah dihilangkan karena catnya ini doff. Nah seperti itu, baret-baret halus. Terus kemudian di cover knalpot ini juga parah, biasanya terkena trotoar, jadi sangat sayang sekali ya. Terus kemudian upayakan kalau servis rutin dibuka ya CVT-nya untuk dibersihkan supaya tidak ada getar-getar lagi. Itu sangat tidak nyaman sekali untuk pemakaian harian. Jadi kita harus meminta request kepada mungkin dealer resmi maupun mekanik, karena kalau nggak ada request itu pasti tidak dibuka. Mungkin cukup sekian ya untuk video singkat kali ini. Ada beberapa kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.